Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada Sabtu pertama bulan awal Agustus ini mengenai sekitar perintah memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18. Di dalam tafsir Al-Jalalain kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Artinya innama ya'muru masajidallah, sungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqamas sholata, dan mendirikan sholat. Wa atas zakata, dan menunaikan zakat. Wa lam yahsha illallah, dan tidak ada yang ia takuti kecuali hanya Allah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, maka semoga mereka ini termasuk orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli tafsir mengatakan mengenai imaratul masajid, yakni memakmurkan masjid-masjid Allah, yang dinyatakan dalam kitab tafsir ini bahwa orang yang memakmurkan masjid Allah berarti menunjukkan bahwa orang ini beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dan orang yang semacam ini layak dikatakan minal muhtadin, orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan al-imarah imaratani, mengenai memakmurkan masjid-masjid Allah, termasuk masjid An-Nur ini imaratani, ada dua macam pemakmuran kepada masjid-masjid Allah. Imarah hissiyatun wa imarah ma'nawiyatun. Artinya adalah yang pertama imarah hissiyatun, memakmurkan masjid secara fisik. Wa imaratun ma'nawiyatun, dan yang kedua memakmurkan masjid Allah secara non fisik. Kemudian dijelaskan bahwa memakmurkan masjid hissiyatun secara fisik ini adalah penting, sehingga karena pentingnya memakmurkan masjid dengan mendirikan masjid secara fisik, sampai-sampai Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, yang artinya barang siapa yang mendirikan sebuah masjid karena Allah, maka Allah pun akan bangun untuknya sebuah rumah di dalam surga. Ini adalah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana supaya umat Islam ini betul-betul terdorong untuk memakmurkan masjid Allah berupa fisik.
Sehingga orang yang ketika hidupnya mau untuk mendirikan masjid-masjid Allah, maka dijamin dia nanti di akhiratnya akan dibangunkan sebuah rumah yang indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa masjid ini harus indah, harus kokoh dan kuat, sehingga jaminannya akan diberikan sebuah rumah yang indah di surga nanti? Masalahnya masjid secara fisik yang kokoh dan kuat, bahkan bagus, ya, ini tentu ada hubungan dengan ruhus sholat, dengan ruh daripada ibadah sholat kita, yaitu al-khusyuk, kehusyuan dalam ibadah sholat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang artinya sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu dalam ibadah sholat mereka penuh khusyuk, penuh konsentrasi, fokus. Bisa dibayangkan oleh Bapak dan hadirin yang terhormat, ya, kalau misalnya masjidnya enggak bagus, katakanlah misalnya masjidnya enggak kokoh, enggak kuat, istilahnya reot begitu, apalagi ada bocor-bocor itu, ini tentu akan mengganggu kehusyuan dalam ibadah sholat kita yang merupakan ruhus sholat, roh daripada ibadah sholat. Karena ada kemungkinan ya ada angin yang sangat keras, ya, sehingga bisa jadi bangunan atau masjid tadi roboh karena enggak kokoh dan kuat, sehingga mengganggu ya kehusyuan ibadah kita, karena ketar-ketir, khawatir rubuh dengan adanya angin tadi. Atau misalnya karena musim hujan, sementara bocor sana sini, ketika sholat misalnya ya bocor kena kepala kita, sebagai ini tentu akan mengganggu ibadah kita, mengganggu kehusyuan dalam sholat kita. Atau misalnya karpetnya tidak wangi, ya, bau, ini juga akan mengganggu kehusyuan dalam ibadah kita. Maka kaitan dengan masalah ini sangat dianjurkan untuk kita membangun sebuah masjid yang kokoh dan kuat, bahkan ya bagus untuk apa, ya, untuk ya menjaga kehusyuan dalam ibadah sholat kita. Apalagi kalau misalnya penuh dengan rasa harum wangi, ya, tahun 2020 yang lalu saya mendapat kesempatan umroh plus Emirat Arab atau Abu Dhabi. Jadi kita masuk masjid yang ada di sana, ini rupanya diberi harum-haruman, bahkan termasuk ke kamar mandinya. Jadi jamaah yang masuk ke masjid itu jadi ya merasa nyaman, merasa kondusif, bahkan ya merasa betah ya di dalam masjid. Jangan sampai di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sindiran bahwa
Dikatakan di situ bahwa al-mu'min fil masjid kasamak fil ma'i, ya, wal munafik fil masjid at-tayr fil qafasi. Kalau bahasa kitanya bahwa orang yang beriman di dalam masjid hendaknya seperti ikan yang ada di dalam air. Sementara orang munafik di dalam masjid seperti burung yang ada di dalam sangkar. Maksudnya hendaknya kita ini merasa betah, merasa nyaman di dalam masjid, seperti nyamannya ikan berada di dalam air. Kayaknya ikan di dalam air begitu nyaman, nggak mau pindah-pindah. Sementara kalau ya orang munafik yang merasa tidak nyaman di masjid ini diumpamakan seperti seekor burung yang ada di dalam sangkar, ya inginnya segera keluar karena mungkin di dalam sangkar tadi merasa terkurung, ya, tidak nyaman, tidak kondusif. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi memakmurkan masjid-masjid Allah secara hisiah, secara fisik itu dianggap penting sehingga diberikan balasan, yakni nanti dibangunkan sebuah rumah yang indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama ahli tafsir menjelaskan ada yang lebih penting lagi daripada membangun masjid atau secara fisik tadi, ya, adalah imarah ma'nawiyatun, yakni memakmurkan masjid secara non fisik. Memakmurkan masjid secara non fisik ini misalnya adalah mengisi masjid-masjid yang sudah dibangun itu dengan sholat berjamaah di dalam. Ini namanya memakmurkan masjid secara non fisik. Karena sholat berjamaah ini sangat penting di dalam ajaran agama kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah mengisyaratkan tentang pentingnya sholat berjamaah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan hendaklah kalian ruku beserta orang-orang yang ruku. Ahli tafsir menafsirkan warka'u ma'ar-raki'in ay shollu ma'al musallina fil jamaah. Sholatlah kalian beserta orang-orang yang sholat dalam sholat berjamaah. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW mungkin ada pernah yang mendengar juga sebuah riwayat hadis dari Abu Daud, Sunan Abu Daud, bahwa ada seorang sahabat Nabi yang tidak bisa melihat sama sekali alias buta, yang bernama Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu. Beliau ini karena nggak bisa melihat sama sekali pernah usul atau minta dispensasi, bahasa Arabnya minta rukhsah, keringanan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengatakan dalam hadisnya itu kurang lebih, ya Rasulullah, inni rajulun dharirul basar wa laysa li qaidun yaquduni ilal masjid. Kalau bahasa Depoknya, Abdullah bin Maktum tadi berkata, wahai Rasul, saya ini adalah seorang laki-laki yang tidak melihat, tidak bisa melihat alias buta. Wa laysa li qaidun yaquduni ilal masjid,
dan saya juga tidak punya orang yang nuntun saya ke masjid. Perlu diketahui oleh bapak-bapak yang terhormat, tentu jangan disamakan antara Madinah, kota Madinah sekarang dengan yang dulu, atau yang dulu dengan sekarang, yang lebih 1000 tahun yang lalu. Kalau sekarang kita melihat Madinah ini bisa dikatakan siang dan malam kayaknya nggak begitu jauh berbeda. Ya, kenapa? Karena lampu neon listrik di sana sini begitu terang, sehingga ya tidak ada istilahnya gelap gulita. Dan lagi sekarang ini sudah rata, apalagi ya dari hotel kita ke Masjid Nabawi begitu ya, dekat sejalan kaki. Tapi 1000 tahun lebih yang lalu itu, kurang lebih 1500 tahun yang lalu, jelas kota Madinah waktu itu tentu belum ada lampu kayak sekarang, dan jalan juga mungkin masih terjal, nggak rata seperti sekarang, sehingga orang yang buta ini mana di malam hari katakanlah masih gelap, kemudian juga nggak ada yang nonton, wajar menurut logika dia usul kepada Nabi sholatnya di rumah saja. Tapi oleh Rasulullah SAW setelah mendengar usulan beliau seperti demikian, oleh Rasulullah ditanya, hal sami'tan nida, apakah kamu masih mendengar seruan azan dari masjid? Abdullah bin Maktum dengan jujur menjawab, na'am ya Rasulullah. Iya, kalau ada suara azan dari masjid saya masih mendengar, wahai Rasul. Rasulullah menjawab atau menjelaskan, ajib, lakukanlah, penuhilah, kamu harus sholat di dalam masjid. Artinya tidak boleh di rumah, tapi di masjid saja. Itu hadisnya ujungnya seperti itu, sampai di situ. Ajib, ya, penuhilah. Ijabah itu maksudnya penuhi, laksanakan, tidak boleh di rumah. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya kaitan dengan sholat berjamaah di masjid, apalagi tentu bagi kita yang alhamdulillah dua mata kita masih melek, diberikan nikmat oleh Allah bisa melihat, kemudian masih muda lagi, ditambah lagi ya nggak jauh dari rumah kita ke masjid, tentu memakmurkan masjid Allah ya ini dengan sholat berjamaah di dalamnya ini sangat perlu sekali ya. Bahkan ada membaca hadisnya di dalam kitab Al-Jami'ul Shaghir bil Hadis Al-Bashir An-Nazir karya Imam As-Suyuti, yang kalau kita hitung di dalamnya tidak kurang 10.000 hadis, karena hadisnya pendek-pendek. Di situ kita temukan ada hadis yang menyatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Artinya bila sempurna sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali harus di masjid. Jadi oleh karena itu kita usahakan bagaimana sekuat mungkin kita bisa berjamaah di masjid, karena ini dalam rangka memakmurkan masjid Allah dengan non fisik ya, istilah bahasa Arabnya al-ma'nawiyah. Kemudian termasuk memakmurkan masjid secara non fisik juga adalah dengan adanya kajian-kajian halaqah ilmiah seperti ini. Jadi kajian-kajian ilmiah semacam ini istilahnya santapan rohani untuk mengisi kalbu kita dengan ilmu-ilmu agama supaya lebih semangat kita beribadah kepada Allah, supaya lebih takut akan azab Allah dan seterusnya. Ini termasuk adalah memakmurkan masjid Allah ketika kajian-kajian berada di dalam masjid. Jadi termasuk dalam rangka imarah ma'nawiyah, memakmurkan
masjid Allah secara non-fisik. Berkenaan dengan fadilah dan pentingnya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala secara non-fisik ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Imam Tirmizi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tamil masjida fa'ashhidu lahu bil iman." Artinya, apabila kamu melihat ada orang yang selalu membiasakan datang ke masjid, ya tentu untuk ibadah, untuk sholatnya, untuk ikut pengajian semacam ini, untuk membaca Al-Quran, untuk i'tikaf dan sebagainya. Fa'ashhidu lahu bil iman, kata Nabi, saksikan. Berarti orang tadi orang yang beriman kepada Allah, penuh kokoh kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkenaan dengan memakmurkan non-fisik tadi, dan sangat dihormati, dimuliakan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang mau memakmurkan masjid secara non-fisik ini juga oleh Rasulullah SAW disabdakan bahwa orang ini nanti akan mendapatkan sebuah naungan di yaumil kiamah kelak, di mana ketika manusia yang lain begitu kepanasan karena katanya matahari didekatkan yang luar biasa, sehingga banyak yang berkeringat sampai ke lutut, sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke lehernya, bahkan ke telinga, karena begitu panasnya luar biasa. Tapi orang yang memakmurkan masjid Allah dengan non-fisik, dengan banyak ibadah di dalamnya, ikut pengajian dan seterusnya, maka oleh Rasulullah dinyatakan orang ini akan mendapatkan naungan, ya semacam tenda atau naungan yang betul-betul menjadikan dia kondusif di hari kiamat kelak. Hadisnya hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Sab'atun yuzilluhullahu fi zilli yawma la zilla illa zilluh." Jadi ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, di antara yang 7 yang akan mendapat naungan itu ada disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi ada seorang laki-laki, qalbuhu, hatinya, mu'allaqun bil masajid, begitu tergantung, dalam arti begitu perhatian, hatinya itu begitu perhatian terhadap masjid-masjid Allah. Jadi orang yang selalu datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu memakmurkan dengan sholat berjamaahnya, dengan mengikuti kajian-kajian ilmiahnya, dengan membaca Al-Quran di dalamnya dan yang lain-lainnya, hal-hal yang positif, maka oleh Rasulullah dinyatakan termasuk orang yang akan mendapat naungan di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang mampu untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan 2 hal tadi. Minimal salah satunya, paling kalau idealnya 2 hal tadi, yakni fisiknya kita ikut membangun sehingga dijamin akan mendapatkan sebuah rumah yang indah di yaumil kiamah, di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berusaha setelah jadi masjid ini, maka kita
memakmurkan secara non fisik dengan terus kita sholat berjamaah di dalamnya, juga mengikuti kajian-kajian ilmiahnya, juga membaca Al-Quran, istighfar, sholawat dan yang lainnya di dalamnya. Ini insya Allah kita oleh Rasulullah SAW dinyatakan tadi sebagai orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, di mana yang lain tidak kondusif, tapi insya Allah orang yang memakmurkan tadi menjadi nyaman dan kondusif di yaumil kiamah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan masalah imaratul masajid, pentingnya memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan nanti dengan tanya jawab keagamaan. Kalau memang ada yang perlu kita diskusikan, hal-hal yang penting, baik materi yang ada disampaikan maupun di luar materi ini. Kenapa di surah At-Taubah ini ada salah satu kalimat terkait dengan memakmurkan masjid dikaitkan dengan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Ya. Padahal perintah memakmurkan masjid kan mungkin cukup aja hal-hal yang terkait dengan percaya pada Allah, iman, segala macam lain, walaupun selalu juga ya dengan ayatnya. Tapi mungkin ada hikmah kenapa disematkan kalimat tidak takut kepada apapun kecuali pada Allah, karena biasanya kalimat ini disematkan terkait dengan sifat-sifat wali atau orang yang benar-benar tawakal dan bertakwa. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang sangat bagus dari akhi Aris tadi. Jadi beliau menanyakan apa hikmah atau rahasia atau filosofi Allah menyematkan di dalam ayat 18 ya, surah At-Taubah tadi ada kata-kata walam yakhsha illallah. Jadi lengkap ayatnya itu mungkin supaya bisa didengar oleh semuanya. Yang saya hafal adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itu lengkap satu ayat dalam surat apa tadi? At-Taubah, ayatnya ayat 18. Pertanyaannya tadi adalah apa rahasia ada kata-kata walam yakhsha illallah. Ingat bacaannya bukan walam yakhsha illallah, tapi walam yakhsha illallah. Jadi disebutnya bukan illa huruf jar, tapi illa di sini huruf istisna. Ya, sebab kalau illa begitu itu disebutnya huruf jar untuk menjarkan lafaz sesudahnya. Misalnya ana zahabtu minal baiti ilal masjidi, saya pergi dari rumah ilal masjidi ke masjid. Tidak boleh ilal masjidah atau ilal masjidu ya, tapi harus ilal masjidi. Dalam surah Al-Isra ayat pertama ada ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Enggak ilal masjidul aqsa atau ilal masjidal aqsa. Kenapa? Karena ila adalah huruf jar yang artinya ke atau kepada. Tapi kalau di sini adalah illa, harus ada syiddah dan tulisannya adalah alif lam, kemudian ada syiddah di lamnya dan ada alif lagi. Itu yang artinya kecuali.
disebutnya dalam ilmu nahwu huruf istisna, atau dalam ilmu balaghah disebutnya adat hasar untuk membatasi. Dalam alfiyah dikatakan mastasnatil lamata menyatasi wa ba'da nafyin aw kana min duhi itbau mata salawan simpan qata wa antamimin fi balun waqa. Jadi illa di sini fungsinya untuk mengecuali. Arti daripada walam yahsya illallah, dan tidak ada yang ia takut kecuali hanya Allah. Ini tentu memberikan isyarat bahwa mujahid-mujahid yang senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang berani beramar ma'ruf, bernahi munkar, yakni menyuruh kepada kebaikan-kebaikan dan sanggup melarang daripada kemunkaran-kemunkaran, karena dia menjadi orang yang dekat dengan Allah karena selalu datang ke masjid, sehingga tidak ada yang ia takuti siapa saja, ya, manusia biasa atau penguasa. Kenapa? Karena yang ia takut itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar hukum-hukum syariat Allah baru dia merasa takut. Tapi kalau misalnya orang-orang yang durhaka itu, ini walaupun bagaimana dia sangat besar pengaruhnya dan sebagainya, tidak ada yang ia takut. Kenapa? Karena orang ini sudah dekat dengan Allah, karena dia selalu dekat dengan rumah Allah, yakni masjid ini adalah rumah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya hikmah daripada selalu dekat dengan masjid atau berada dalam masjid ibadah tentu menjadi takarrub kepada Allah. Maka dalam hidupnya itu menjadikan tidak ada yang ia takuti siapa aja, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang ia takuti, khawatir akan mendapat azab kalau tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, yang akhirnya dia menjadi cinta kepada Allah dengan selalu taat patuh kepadanya, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ini adalah pejuang-pejuang masjid, pencinta-pencinta masjid Allah. Demikian rahasia insya Allah yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Yang kedua, pakai. Ya. Ada nggak sih batasan radius lokasi masjid antara satu dan yang lainnya? Pakai dalam suatu komunitas masyarakat itu yang dianggap dalam syariat. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah ada ya radius atau jarak antara sebuah masjid dengan masjid yang lain, ya, secara jelas itu dalil dari Al-Quran atau hadisnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan masalah radius jarak antara masjid dengan masjid yang lain, ya, kita tidak, atau saya belum menemukan secara jelas dalil dari ya Al-Quran maupun dari hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang kita temukan secara dalil umum bahwa ada larangan di dalam hadis itu saling memberi ya madorot antara satu dengan yang lain. Jadi hadisnya itu berbunyi la dororo wala diroro, artinya tidak boleh membahayakan, memberi madorot kepada diri sendiri, dan tidak boleh pula memberi madorot kepada orang lain. Nah, kaitan dengan masalah antara masjid antara satu dengan yang lain, ini tentunya walaupun tidak secara jelas
dalam Quran atau hadis yang mengenai batasnya jarak sekian baru misalnya berdirikan lagi. Akan tapi dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW tadi yang tidak boleh kita memberi madarat kepada diri sendiri juga kepada orang lain. Ini tentunya di dalam masalah ya membangun masjid tadi jangan terlalu istilahnya dekat, apalagi sampai di sana ada suara ya kaitan dengan mungkin pengeras suara, kemudian di sini ada pengeras suara sehingga saling mengganggu antara satu dengan yang ini tentu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam kita berdasarkan hadis la daror wala dirar. Ya, artinya tidak boleh saling mengganggu diri juga mengganggu kepada ketenangan, kehusyuan daripada orang lain yang sedang berjamaah atau sedang ibadah lah di ya masjid yang lain. Sehingga ta'addud ya ini dalam kitab fikih ini khususnya kaitan dengan Jumatan itu ada larangan kalau terlalu ya berdekatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahkan belum lama ini di daerah kami di Bedahan ini ada ya seorang yang datang kepada saya menyampaikan bahwa katanya ada yang tadinya musola kemudian sekarang jadi masjid, yang tadinya tidak ada Jumatan misalnya sekarang katanya mau mendirikan sholat Jumat di situ. Padahal masjid kami kata yang datang ke rumah saya ini adalah masih kosong, masih bisa nampung jamaah tadi. Nah ini akhirnya yang punya masjid ini merasa keberatan kalau ada yang ya di tetangganya mendirikan lagi. Itu jadi hal semacam ini hendaknya kita jaga, jangan sampai antara satu dengan yang lain di lingkungan kita menjadi gontok-gontokan, menjadi tidak harmonis hubungan gara-gara memaksakan diri untuk membangun sebuah masjid. Ya, kecuali kalau misalnya dalam keadaan darurat ya, ada faedah dalam usul fikih itu yang menyebutkan ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi karena ada unsur keterpaksaan maka membolehkan yang terlarang. Misalnya dalam ya masjid yang ada ini karena sudah tidak nampung lagi untuk jamaah yang sekarang misalnya bertambah penduduknya menjadi lebih banyak. Nah sehingga kalau dipaksakan di masjid yang pertama ini ya menjadi sesak, sehingga kehusyuan dalam ibadah juga karena berjubel luar biasa sehingga terganggu. Nah ini namanya ada unsur darurat tadi sehingga bisa mendirikan ya untuk ya masjid di sebelahnya, tapi jangan sampai saling mengganggu, katakanlah misalnya pengeras suara jangan terlalu keras atau bagaimana supaya kondusif sehingga tidak ada cekcok antara tetangga dengan ya, tetangga yang lain. Ini yang kita harapkan ya, tentu saya dari Majelis Ulama supaya ittihadul ummah, bagaimana umat Islam ini bisa bersatu padu, jangan sampai ada retak hubungan antara satu dengan gara-gara membuat misalnya masjid yang tidak atau belum diperlukan. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti Ayo mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ada? Ya. Ya, yang satu lagi dari Bapak siapa? Terakhir. Pak Hugem. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta masukan Pak Ustaz terkait dengan seseorang di mana di sekitar rumahnya itu ada, katakan contoh ada 3 masjid dan 1 musola.
tapi seseorang itu dia lebih merasa cocok beribadah itu melakukan itu hanya di 2 masjid saja. Jadi ada 3 dan 1 musola. Kenapa? Tiga masjid, 1 musola. Ada 3 masjid dan seperti ada 4 tempat. Jadi 4 berarti. Iya betul. Ya, pertanyaannya? Ya, cuman seseorang itu dia hanya bersikoh dengan 2 masjid aja. Karena melihat bukannya membanding-bandingkan, tapi dari sisi kualitas isi yang diadakan ya amalia-amalia di masjid 2 masjid itu kelihatan kurang maksimal gitu Ustaz. Itu bagaimana sudut pandangnya terhadap seseorang seperti itu dalam memilih, karena kan kalau saya lihat di Depok banyak ya, tapi kita kan lebih hati kita tuh lebih condong di sini nih kayak beribadah gitu. Itu gimana Pak Ustaz dari sisi kajian ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hugeng yang saya muliakan, hadirin yang saya banggakan. Jadi pertanyaan Pak Hugeng ini bahwa di lingkungan ada beberapa tempat ibadah, katakanlah 3 masjid, bahkan ada 1 musola. Tapi seseorang ini hanya yang dipilih 2 masjid saja, yang lainnya tidak. Ada karena mungkin pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hadirin yang dimuliakan Allah, memang tidak ada keterangan secara qat'i itu bahwa kita di dalam masalah ibadah ini harus di masjid misalnya, akan tapi di sini tentu karena ibadah sholat kita ini tadi ada hubungan dengan khusyuk dengan kehusyuan sebagai ruh dalam ibadah sholat kita. Bahkan di dalam kitab I'anul Talibin, kitab fikih yang sangat terkenal karya Syekh Said Bakri Syata'adi Biyati dari Mekah, berjilid tebalnya, itu ada keterangan man lam yakhsha di sholatihi fasadat sholatuh. Barang siapa yang tidak khusyuk dalam sholatnya, maka rusaklah ibadah sholat. Karena menganggap begitu pentingnya khusyuk ini. Nah, menurut saya dari sekian masjid yang ada ini, tentu mana yang kira-kira menjadikan kita lebih khusyuk lah di dalam ibadah sholat kita. Misalnya yang akan menambah kehusyuan ibadah sholat kita ini, yaitu mungkin masjidnya lebih nyaman, lebih menyenangkan karena bersih, apalagi harum, kalau ke toiletnya juga toiletnya bersih, kayak Masjid An-Nur ini alhamdulillah terjaga. Ini kan menjadikan daya tarik untuk supaya datang ke masjid itu. Yang kedua, bisa juga seseorang datang ke masjid itu dengan tekun karena imam imam sholatnya itu bacaannya lebih fasih, suaranya lebih merdu, sehingga ketika kita jadi makmum itu menjadikan tambah khusyuk. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai meneteskan air mata ketika imam membaca ayat-ayat Quran itu dengan menyentuh, lagu jiharkahnya bagus, suaranya bagus karena dia qori, selain faqih, ahli fikih juga dia qori. Nah, kadang-kadang kita tertariklah masuk ke masjid itu karena ada pertimbangan-pertimbangan semacam tadi. Itu tidak disalahkan karena pertimbangannya bagaimana supaya ibadah kita lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, yang pertama, tidak ada dalil yang saya temukan khusus harus masjid ini. Cuma ada di Riyadhus Shalihin kita baca istilahnya sejauh kita ke masjid itu, maka hitungan langkah kita akan menjadi tambah pahala,
ketika misalnya datang ke masjid itu kita melangkah lebih banyak, itu pahalanya kan lebih banyak. Tapi kalau harus masjid ini, masjid itu kita temukan. Nah, oleh karena itu kalau saya, bagaimana yang kira-kira lebih khusyuk di dalam ibadah sholat kita, karena khusyuk ini penting, ya kita boleh untuk kita memilih di antara sekian masjid yang kita menurut dugaan akan lebih khusyuk, ya kita datangi untuk beribadah sholat di dalam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan karena ini merupakan pertanyaan terakhir ya, dan saya pada hari ini juga ada tugas lagi, ada muscam MUI di Cimanggis ya. Jadi muscam itu musyawarah tingkat kecamatan untuk ada pemilihan majelis ulama di Kecamatan Cimanggis hari ini, pagi ini. Maka kita akhiri aja acara pengajian yang sangat berharga ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala pinta kita didengar dan kabul oleh Allah. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah wa husnul. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilafan dan terima kasih perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.